Pada subuh ini kita lanjutkan dengan bacaan azan dan pembahasan tentang iqamah. Napuadai Abu Mahzurah, ya Abu Mahzurah Maqdam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adana fa dzakara fihi tarjih. Maka dia Abu Mahzurah nampak guru ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-adhan, tentang azan. Fa dzakarahu fihi tarjih, maka beliau mengajarkan saya dengan mengulang-ulangi 2 kali tentang bacaan azan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Abdullah bin Sa'id bin Rabih radhiyallahu an, maka dia rimulanna, pertamanya umat Islam tidak mendapatkan cara panggilan untuk azan, untuk mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan salat. Jadi pertamanya daripada kesepakatan bagaimana caranya kita memanggil kaum muslimin pergi salat di masjid. Kemudian ada kesepakatan memakai lonceng. Tapi nacacai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa menyerupai dengan Nasrani. Ya Nasrani nariko otunai beribadah oko tempat ibadahnya mereka memakai lonceng. Awalnya juga sahabat sepakat tentang itu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesepakatan itu karena lonceng menyerupai dengan Nasrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci hal itu. Kemudian masyarakat muslimin, ia Abdullah bin Sa'id bin Abdi Rabi katulutului. Ia na katulutulunna law na lapor ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napudangi Nabi makada tadi malam saya bermimpi berpapasan dengan seorang pria di malam hari. Ia mengenakan 2 pakaian hijau sambil membawa lonceng. Dia caritanna Abdullah bin Sa'id bin Abdul Rabi lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sampaikan bahwa saya bermimpi tadi malam dengan seseorang yang memakai baju hijau dan membawa lonceng. Utanaiwi, maka apakah engkau menjual lonceng? Natanai, maka mau balut tu ga, mau balut. Nasabah ini kesepakatannya sahabat bersama Rasulullah memakai lonceng, walaupun itu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya apakah dijual lonceng itu di dalam mimpinya, ya, di dalam katulutulunan cerita. Makutanai ia orang yang berbaju hijau dalam mimpi, apakah yang engkau perbuat dengannya? Melo muagi ro loncengnya, nama kutanaku. Kemudian aku menjawab, kami menggunakan untuk menyeru salat. Kemudian orang itu berkata, maukah aku tunjukkan cara yang lebih baik dari itu? Kemudian Abdullah bin Sa'id bin Abdul Rabi berkata, tentu, katakanlah. Konirona Pak Guru Abdullah bin Sa'id bin Abdul Rabi, keluarlah kata-kata itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai terakhir. Kemudian setelah dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat dengan itu. Sepakat untuk mempergunakan ya rukatulutulunna Abdullah bin Sa'id bin Abdul Rabi menjadi panggilan azannya, panggilan salatnya orang-orang yang beriman. Jadi begitu riwayatnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dalam azan subuh, ya setelah membaca hayyalas salam, muazzin membaca as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Maka dari Anas bin Malik, minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alal falah
qala as-salatu khairum minan naum. Dari sunnah, apabila sudah muazzin telah mengucapkan hayalas shalah, maka diucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayatuna pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 kali azan di waktu subuh. Kedua panggilan salat di waktu subuh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan pertama dilakukan Bilal bin Rabah. Azan pertama itu dilakukan Bilal bin Rabah. Kemudian okoniro diucapkan as-salatu khairum minan naum. Jadi azan pertama, kira-kira azan pertama ini masyarakat muslimin dalam riwayat diceritakan kira-kira 50 ayat setelah azan. Seandainya ini ukuran mengaji, 50 ayat setelah azan pertama baru azan kedua. 50 ayat panjang lamanya. Tujuannya azan pertama adalah yang pertama menyampaikan kepada umat Islam bahwa macawi ini waktu subuh. Yang kedua adalah untuk membangunkan kaum muslimin yang masih tidur. Nah, makanya di situ as-salatu khairum minan naum. Azan pertama, okoniru azan pertama terucap as-salatu khairum minan naum. Sementara azan kedua, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah Ummi Maktum, dia sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buta masyarakat muslimin, tapi ia percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi muadzin kedua dari keutamaan waktu subuh, dan di sini tidak terucap as-salatu khairum minan naum. Makanya ada beberapa masjid itu termasuk di masjid kita ini pernah tidak diucapkan as-salatu khairum minan naum pada panggilan azan. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis umum yang menyebutkan bahwa sebagian daripada sunnah membaca as-salatu khairum minan naum pada saat panggilan salat subuh, azan subuh. Nah, itulah kemudian berubahlah keputusan menjadi as-salatu khairum minan naum di azan subuh itu dilakukan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan, disunnahkan agar muazin menggabungkan 2 takbir dalam satu lafaz. Ya, jadi maksudnya Allahu Akbar satu lafaz itu 1 kali nafas. Dena lepa maksudnya Allahu Akbar ya. Satu kali tarikan nafas untuk 1 kali ucapan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, 1 kali nafas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 1 kali tarikan nafas, dan seterusnya. Selanjutnya, ketika cuaca yang sangat dingin, ya, dalam keadaan tertentu, apakah hujan yang sangat deras atau cuaca yang sangat dingin, ya, kira-kira di Kampota iye hujan deras yang kira-kira menyebabkan orang sulit untuk berangkat ke masjid melaksanakan salat, maka muazzin disunnahkan membaca ala sallu fil rihal, atau ingatlah salat di rumah, atau dalam hadis lain disebutkan, jadi ko nadapi ro napuada kena hayalas shalah, nasabayul hayalas shalah artinya mari kita salat. Ayana rusilai, maka ala sallu fil rihal, ingatlah salat di rumah dalam cuaca tertentu yang kira-kira masyarakat muslim memberatkan orang pergi salat di masjid. Nah, kemudian atau mengucapkan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Ini juga artinya menyampaikan kepada kita ketika panggilan maka hayalas shalah kira-kira harus dijawab. Yang dibilang iya senge dijawab, iya nartu mendatangi panggilan salat. Sebab makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida fala ya'ti fala salata lahu.
barang siapa yang mendengarkan panggilan an-nida, itu panggilan salat, yang dimaksud adalah azan, fala ya'ti, kemudian dia tidak mendatanginya, fala salata lahu, arti sebenarnya fala salata lahu, tidak ada salatnya. Artinya la salata lahu, tidak ada salatnya, tidak sah salatnya. Nah, tapi kemudian masyarakat muslimin dimaknai juga tidak sempurna salatnya. Man sami'an nida, makanya ketika waktu tertentu yang berat menyebabkan orang sulit untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, karena busilopoi, hujan yang keras atau dingin atau adanya kemungkinan bahaya, maka digantilah hayyalas shalah, mari kita salat, dengan sallu fi buyutikum atau ala sallu fir rihal. Disunnahkan azan awal waktu, disunnahkan azan pada awal waktu berdasarkan perkataan Jabir bin Samurah radhiyallahu an, kana Bilal la yuakhirul azana 'anil waqti wa rubbama akhara al-iqamata syai'an. Bilal radhiyallahu an, Bilal pasti terkenal ya sengai Pak Bang, sampai-sampai di pegawai syarakna ini itu keraki Bilal tidak biasa menunda azan dari waktunya, dan kadang-kadang ia sedikit menunda iqamah. Bilal tidak pernah menunda azan, tapi menunda iqamah biasa dilakukannya. Maksudnya memberikan kesempatan orang untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam pelaksanaan azan taswib, wassalatu khairum minan naum, disunnahkan menjawab dalam hadis itu semua jawaban ucapan dalam azan. Itu maka dari muazzin ni Allahu akbar. Jadi maka seperti apa yang diucapkan muazzin, asyhadu an la ilaha illallah, kita ikuti asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali kalau sampai pada hayyalas shalah, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Di hayyal falah juga la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya Allahu akbar, tetap kembali ke Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah, maka jawabannya adalah la ilaha illallah. Yang ada perbedaan adalah ketika as-salatu khairum minan naum. Jawaban kita apa jawabannya? Nareko ipuadai as-salatu khairum minan naum. Ada dua pendapat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabab bunyi hadisnya adalah mengulangi apa ucapan imam, maka tetap kita mengucapkan kumakadai muadzinnya, maka as-salatu khairum minan naum, kita juga mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ada juga dalam hadis lain disebutkan sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Ada juga sampai sadaqta wa bararta. Ada juga yang lebih panjang tambahannya sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi ini hadisnya lemah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ada perawi hadis yang dianggap sangat lemah, sehingga di hadisnya juga dianggap lemah, sehingga as-salatu khairum minan naum kita sebutkan di dalam menjawab ucapan azan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah azan disunnahkan membaca doa sesudah azan, dan tidak ada bacaan sebelum azan. Disunnahkan membaca doa sesudah azan, dan tidak ada doa atau bacaan khusus sebelum azan. Ini yang biasa dilakukan bahkan masjid, mungkin di masjid kita ini ada pernah yang melakukan, tapi tania mungkin jamaah tetap pangkai bang tanpa membaca doa. Biasanya doanya
beda-beda tong kama baca doa dengan membaca salawat Allahumma salli wa sallim barik ala ya apa ya karim. Ketemu membaca Allahumma ketemu kada la haula wala quwata illa billah. Dan ini azan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang populer pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang populer wafatnya Rasulullah, para sahabat, khulafaur rasyidin mengatur semua yang namanya azan. Dan tidak ada ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ucapan-ucapan yang diajarkan oleh sahabat sebelum azan itu ada bacaan-bacaan tertentu. Tapi di dalam sesudah azan ada hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alaihi, thumma sallu alayya, fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyar." Apabila kamu mendengarkan muazzin, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah. Apabila kamu mendengarkan muazzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Thumma sallu alayya, setelah itu bersalawatlah atasku. Nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man salla alayya salatan, karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat niki gitu mas salawat lo koyak nasihat Nabi siseng sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10. Dalam hadis lain, jadi itulah yang disebut berselawat Rasulullah sesudah azan, ya naro doa. Walaupun doa itu singkat masyarakat muslimin karena ada hadisnya salawat. Nah, tapi ada hadis lain dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, diriwayatkan dari Jabir, napuade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makda, man qala hina yasma'u nida, nigi tapuade riwattunna pura nang kalinga bangi makda, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan allati wa'adta, sampai di situ. Ya, dalam hadis itu sampai wa'adta Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan allati wa'adta. Sampai di situ masyarakat muslimin doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maka Nabi tanigi ni kita puadai iye ripurana bang muazzinne halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka ia layak mendapat syafaatku di hari kemudian. Resuri munrin Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat muslimin, ada tambahan-tambahan biasa kita dengar, innaka la tukhliful mi'ad, itu tidak ada dalam hadis. Ya, tidak ada dalam hadis, bahkan ada tambahan yang lebih panjang lagi. Ya, jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi juz 1, kemudian Bukhari juz 1, kemudian Abu Daud di hadis 529. Maka orang yang mengucapkan ini sesudah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan allati wa'adta halat bihi syafaati yaumal qiyamah, maka dia layak mendapat syafaatku resuri munrina pun Allah Subhanahu wa taala. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu golongan yang diberikan syafaat oleh Rasulullah resuri munrina pun Allah taala, yaitu orang yang berdoa sesudah azan itu tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian masih hadis yang sama dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napuade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang membaca sesudah mendengar muazzin mengazan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bil islami dina, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Barang siapa yang mengucapkan tadi itu, ghufira lahu dzambahu, maka diampuni dosanya.
Di antara amalan-amalan diampuninya dosa adalah membaca doa sesudah azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Itu orang yang salah satu orang yang diampuni dosanya, masyaallah muslimin. Apakah doa itu kita bisa baca dua-duanya sesudah azan? Ya, apakah doa itu bisa diucapkan sesudah azan? Maka bisa diucapkan sesudah azan dengan menyambung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati muhammadin al wazilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Itu kita bisa baca masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dua-duanya sesudah azan. Yang pertama untuk doa supaya kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul munrina pun Allah taala. Yang kedua untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Maka sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wang kalinga nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka yu'jibu rabbuka azza wa jalla min ra'i. Rabbmu merasa takjub. Jadi maka nabi ta Rabbmu Allah taala takjub terhadap seorang pengembala kambing di puncak gunung. Yu'jabur rabbuka azza wa jalla min ra'i ghanamin fi ra'sil jabal. Kagum ipong Allah taala lo risit dia pak kampi bembe dia sekna bulue. Yu'adzinu li salatin wa yusalli. Ia magina kagum ina pong Allah taala nasaba mas sempajang sementara makampi bembe taamai waktu sempajangnya sendiri di atas puncak gunung. Kemudian dia azan si dinami mas sempajang, nah dia azan juga. Fa yaqulullahu azza wa jalla napuadai pong Allah taala lori nabitta makada unzuru ila abdi hadza itai atakku yu'adzinu, dia azan wa yuqimus salah, kemudian iqamah wa yakhafu minni, dan takut kepadaku. Nasapong Allah taala qad ghafartu li ibadi, maka saya akan mengampuni dosanya hambaku itu, wa adkhalathul jannah, dan saya memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita rimakadana di dalam azan dilakukan juga ketika kita salat sendiri. Kita salat sendiri atau umpamanya pernah itu mas sempajang, kita perjalanan ke Makassar, kemudian sampai di satu tempat mau salat, kita dianjurkan juga untuk tetap melaksanakan azan dan iqamah. Kemudian kecuali kalau umpamanya kita purani toibang, kemudian kita masuk di masjid purani toni temas sempajang, kita sampai di perjalanan purani temas sempajang, purani toibang, purani toibang, purani sempajang, kita masuk di masjid, kita tidak perlu azan lagi, yang dilakukan tinggal iqamah. Kecuali narekode idapi ibange masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaron nange atau iaro pakampi bembe na ceritain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia salat sendiri. Apabila kita tidak mendengarkan azan, maka kita dalam perjalanan ke Makassar sampai di suatu tempat mau melaksanakan salat tertentu, maka kita tetap melaksanakan azan. Purai bang, kemudian qamat, kemudian salat berjamaah dengan sesama musafir. Narekoi pasi jama isam pajata, kita umpamanya kita naik ke Makassar, sampai di perjalanan di Baru umpamanya kita mau salat, nah dia nak toko masjid tanya nih mungkin apakah orang sudah salat, sudah lewat waktu salat, kita tetap azan angka bang, ada yang azan kemudian purero angka kama.
Setelah melaksanakan salat duhur, apakah mengqasar, maka kemudian mau mengambil salat asar, dia nanabang untuk salat asar tapi tinggal qamat untuk salat asar, iqamah mana. Nah, kemudian masyarakat muslimin, insyaallah ada dibahas sebentar sesudah untuk azan. Apabila seorang berada di dalam masjid, maka setelah dikumandangkannya azan, maka dilarang keluar. Larangan ini larangan makruh. Artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ni dalam masjid nak bani pak bange, maka makruh keluar. Kerana masuk boleh masjid kecuali hal-hal yang darurat seperti sakit, malah sakit, atau kemungkinannya mau memperbaharui wudu, atau kemungkinannya melok teme, itu darurat semua masyarakat muslimin. Dan ada riwayat lain, khawatir ketinggalan rombongan safar, ya, jangan sebab kebiasa purani di Sempajang, kemudian kita di dalam masjid azan, nah rombongan tak melok ni joka, kita boleh tinggalkan. Boleh juga umpamanya saya ini imam di masjid lain, sementara lalek ke masjid nabang, tapi saya khawatir tidak ada imam di masjid saya, digaga imam, maka itu boleh saya tinggalkan masjid, khawatir tidak ada imam di masjid masjidku. Berdasarkan hadis dari Abu Syadza radhiyallahu an, maka kunna qu'udan fil masjid ma'abi Hurairah puraki tudak ku masjid si bawa Abu Hurairah. Fa'adzana al-muadzinu, maka bangi muazzinnya. Faqama rajulun minal masjidi, kemudian ada di antara orang-orang yang ada dalam masjid itu seorang laki-laki yamshi, keluar, ya berdiri keluar. Fa'atba'ahu Abu Hurairah, diikuti oleh Abu Hurairah. Basarahu hatta kharaja minal masjid, naitaitai racuri gangkan masuk itu boleh masjid. Faqala Abu Hurairah, maka dah Abu Hurairah, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sitongat-tonganna ia rotawe telah memaksiati, ya telah berbuat maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah azan kemudian kita keluar, maka Abu Hurairah mengatakan sama dengan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, kita lanjutkan ke iqamah, masih ada sedikit waktu. Ya, iqamah tidak ada bacaan khusus sebelum iqamah. Ya, tidak ada bacaan khusus sebelum iqamah. Apakah iqamah ada jawabannya? Jawaban iqamah adalah sama dengan jawaban azan. Jadi tetap itu ya cinrolairo iqamah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita yang mendengar ikut juga. Ya, itu jawabannya, kecuali kada sampai hayalas shalah, kita tetap mengucapkan hayalas shalah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, hayal falah la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika mengucapkan qad qamatis shalah, kita mengucapkan qad qamatis shalah. Tapi ada hadis lain, tapi hadisnya juga lemah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqamahallahu adamahallahu wa aqamaha. Itu ada hadisnya, mengikuti ketika muazzin atau pakama'i maka qad qamatis shalah, jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Tapi ini dianggap hal lemah hadisnya juga, maka tetap kita mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azan dan iqamah ya dilakukan baik di waktu mukim maupun menetap. Jadi walaupun kita dalam perjalanan, disunnahkan juga azan dan iqamah. Seperti tadi kita ke perjalanan ke Makassar, angka 2 tahun mangolol lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap lori Nabi nasabak melu melakukan perjalanan. Nah, maka Nabi
ita antuma kharajtuma fa'adzina thumma aqima. Apabila kalian berdua mau keluar, maka ketika masuk waktu salat narikotame waktu sempanjangi azanlah, kemudian qamatlah. Liyu'ammakuma akbarukuma, kemudian yang paling tua menjadi imam. Hadis ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan dalam perjalanan juga melaksanakan azan dan dianjurkan melaksanakan iqamah. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan untuk melakukan salat sunnah qabliyah antara azan dan iqamah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatan, thumma qala fi tsalitsa liman syaa. Di antara dua azan, yang dimaksud dua azan adalah azan dengan qamat. Makanya Nabi ta baina kulli adzanaini salatan, baina kulli adzanaini salatan, kemudian di yang ketiga makanya Nabi ta liman syaa, bagi yang mau. Jadi inilah yang disebutkan dengan sunnah ghairu muaqqada, nasaba'an karena ada Nabi Muhammad SAW maqda liman syaa, bagi yang mau ya miloe. Makanya masyarakat muslimin, yang mana ketika kita masuk di masjid, maka kemudian setelah azan, maka kita melaksanakan tahiyatul masjid nakenatoni salat antara dua azan. Ipigau kabliya dua rakang nakenatoni. Nampaknya kita laksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kita tidak perlu lagi tambah isi 2 rakang. Kita tidak perlu menambah nasabah nakena ni masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baina kullal azanaini, termasuk di waktu maghrib ada salat sunnah sesudah azan. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin, disunnahkan seorang muslim untuk memperbanyak doa azan dan antara azan dan iqamah. Disunnahkan purna kuburan itu bang, dan sebelum qamat dianjurkan untuk memperbanyak doa nasabah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Anas bin Malik, ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Ada doa antara azan dengan iqamah tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara azan dan iqamah di situ salah satu tempat diterimanya doa. Kemudian tidak ada batasan waktu tertentu antara azan dengan iqamah. Yang terpenting diberikan waktu yang cukup bagi para jamaah untuk melakukan persiapan menghadiri salat, termasuk salat sunnah qabliyah. Kemudian muazzin, ini persoalan hak dan kewajiban antara imam dengan muazzin. Muazzin berkuasa atas azan. Ya jaro muazzinnya alina penguasa bangi, tania imamnya. Sementara iqamah adalah berkuasa atas iqamah. Jadi kode piga depa nama keda imangnya maka da kama ni sebenarnya kita tidak boleh depa nawading pak bang iqamah. Begitu zaman Rasulullah SAW, begitu pada zaman sahabat-sahabat, iya pa nakama muazzinnya nareko angkai pak mangkai imangnya. Tapi sekarang kan kita pakai ini, pakai jam timer salat. Kota mani waktu pura ni moni angkai imangnya digaga imangnya kama ni karena kau digaga imam biasa si soro-soro ni tahu. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para makmum hendaknya tidak bangkit setelah mendengarkan iqamah kecuali setelah melihat imam. Ini adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Maka dia Nabi ta nareko pura nikama aja mutatton nareko depa muita ka tattong. Maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam jadi melihat imam ketika imam berdiri. Masyarakat muslimin yang terakhir, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal iqamah illa al maktubah. Tidak ada salat sesudah iqamah kecuali salat wajib. Artinya ketika kita salat sunnah, masam paja sunnah kinapai sirakang, natap pakama itawe pajai masam pajang.
Sebab makanya Nabi tadi gaga sempajang narik kopuran ikama sekecuali sempajang wajib. Artinya narik kumaga keadaan sempajata 2 rakaat 1 rakaat salat kita tanpa kamai bajai mas sempajang, insyaallah salat kita itu sudah dinilai salat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan pananapati roki decepong Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari agamanya dan aliki pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.